Baiklah para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali kepada diskusi catatan Bung Boni pada hari ini kepada Pak Alex Chandra. Pak Alex, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa partisipasi kita tinggi. Kemudian kita tidak tahu partisipasi ini karena memang dia tahu, pedulinya memang yang tinggi, atau karena ada yang keterkaitan dengan amplop. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Alex, amplop ini kena biaya politik katanya kan tinggi sekali, ya, memerlukan uang MMM dan sebagainya itu. Tentu ini apakah seperti yang dilansir atau yang diisukan di masyarakat? Menurut Pak Alex bagaimana, Pak? Dari kalangan akademisi melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat kita itu. Baik, sebagian teman-teman kita pemikir ini menginginkan kalau bisa kembali ke Dewan, Pak, dan bisa memangkas semua itu. Sistem yang sedemikian dalam perjuangan uangnya itu. Tapi sebagian lagi ada yang bilang, oh jangan kita kembali, kita malah setback lagi ke zaman lalu yang perwakilan itu sesuatu yang memang sudah melanggar mazhab lagi, jadi harus kalau bisa dikonsistentkan. Tapi dengan bilangan uang yang seperti itu besar, menyebar dengan produk pemimpin yang dihasilkan, ada kesan tidak imbang kan dengan jor-joran itu. Kemudian oligarki politik itu yang terjadi di seputaran kita sekarang, orang-orang berkualitas tersublimasi, tidak bisa masuk ke sistem atas. Jadi ya, teman-teman kita kan di luar banyak yang kayaknya kepingin masuk, tapi masuk di sistem partai itu tersublimasi, nggak bisa menaik ke atas, Pak. Jadi ada kesan memang oligarki terjadi, dan itu perjuangan pemikir politik dan pegiat politik untuk mungkin di judicial review atau apa begitu ya nanti ke depannya, supaya para fresh graduate pemikir pejuang politik ini bisa masuk dan nanti berkompetisi, Pak. Jangan yang itu lagi. Kalau bicara konteks Kaltara kita tahu ya, itu lagi sampai ada yang sudah sangat senior pun bertanding lagi begitu, Pak. Iya, betul. Kalau bisa janganlah, karena banyak seperti kita begini ini kan, teman-teman di luar sana banyak yang bahkan ada sebagian yang malah ogah masuk ke sistem politik karena memang melihat itu tadi, Pak, high uang itu, costingnya itu tinggi sekali. Kalau tinggi. Nah, sementara kalau di dalam sudah terpilih, kira-kira dihitung lagi bisa balik nggak dalam hitung dagang jadi ekonominya. Iya. Padahal ini kan perjuangan yang ketika diri pribadi sudah ending dengan apapun. Orang yang masuk ke politik itu kalau pikiran saya mestinya sudah selesai dengan dirinya gitu. Bukan duit lagi yang dicari kan. Nah, kalau di Republik kita ini kan terbalik. Jadi bukan ada kesan. Memang karena tingginya, tadi saya bilang keterputusan dulu dengan segala sistem lama itu ABCD selesai di orang yang mewakili kita di Dewan, terpilih siapa ya kita terserah mereka lah yang kita tunjukkan. Begitu dibuka keran politik bebas periode tertentu, tiba-tiba sekarang langsung akses ke masyarakat. Lambat tapi pasti sekarang kan mengejala yang namanya money politik gitu, yang artinya ada transaksional walaupun tidak bisa dibuktikan. Peran Bawaslu waktu kita lihat di kota kita ini saja, walaupun ini kan jarang betul menyidangkan satu perkara yang booming dan tereksekusi siapa pelakunya gitu. Jadi ada semacam pembahasan memainkan pendulum politik saja, tidak ada produk kerja Bawaslu yang monumental begitu, Pak. Padahal kita tahu itu terjadi sesuatu kan, misalnya politik uang terjadi, diproses di dalam ujung-ujung ending terakhirnya tidak ada yang ditersangkakan apapun, selesai di gakumdu tertentu, akhirnya diam, silent operation. Padahal kerja Bawaslu kita tunggu juga, di samping yang event organizer KPU yang mengorganisasi apa semua, mencetak kartu suara. Bawaslu ini sebagai fungsi watchdog tuh kesan kami masyarakat ya, mana sih produknya selama ini yang kira-kira periode kemarin zaman Hairul, karena kita tahu ini mana hasilnya kan ujung-ujung ada terjadi win-win solution juga gitu ya. Padahal itu kerja pengawasan itu harus real, Pak, di masyarakat. Atau juga masyarakat partisipasi yang rendah. Ada pelaporan, kalau kita lihat situ, Pak, inventarisasi pelaporan itu banyak, Pak. Gitu ya. Nah, kita tak pernah tahu itu semacam penghukuman atau apa kan, supaya mengedukasi, yang melaporkan masyarakat civil society, bahkan ada ormas tertentu yang melapor, tapi saat terakhir itu prosesnya tidak kedengaran juga, ada kesan dipolitisasi gitu.
proses main mata di antara oknum, kita tidak bisa membuktikan ini. Nah, akhirnya sudah silent operation, ya sudah kita kembali ke keadaban kita masing-masing, sama-sama mengerti, ya sudah itulah masa lalu gitu. Padahal ke depan tidak boleh begitu lagi kan, kerja Bawaslu itu harus terukur gitu, dengan kemampuan BIMTEK apa yang dihambur dari pusat, begitu juga KPU. Mestinya operator negara yang namanya KPU dan Bawaslu ini itu yang berjalan. Tidak bisa, kesannya harus di-upgrade lah kemampuan mengakselerasi program 5 tahunan ini. Bawaslu kalau ada sesuatu yang ternyata memang secara faktual memang melanggar, ya dihukum, di proses pidana. Karena saya hari-hari di pengadilan tidak ada proses penyelenggaraan kepartaian pemilu kemarin itu tiba-tiba berujung sita di Gunung Belah, Pak. Kan ditarakan sendiri, ada kesan memang tidak ada apa-apa ini barang. Gitu, Pak. Jadi pemilihan kemarin berjalan seperti itu ya, seperti biasa-biasa aja ya. Nah, tapi memang juga kalau kita lihat dengan partisipasi yang begitu tinggi ya, 84%, kemudian target 77 pada tahun ini, kalau kita banding-banding kalau di luar negeri seperti contoh di Amerika kan 50% kan susah betul partisipasi masyarakat untuk memilih kepala negara itu ya. Kemungkinan ya mungkin karena datangnya tadi itu, dia datang karena menggunakan daya tarik amplop tadi itu ya, uang yang begitu banyak sehingga mereka kurang peduli. Tapi tentu Pak Alex kalau dihitung-hitung dengan nilai ya berapalah misalnya per orang untuk 5 tahun itu, tentu di samping harga diri juga tentu tidak ternilai ya. Nah, hanya dibayar untuk 1 tahunnya sekian gitu kan, tentu menjadi masalah kita juga untuk ke depan. Kira-kira gimana Pak? Bahasa pemain politik itu biasanya menyerang, bahasanya menyerang. Sasaran tertentu ketika memang dikalkulasi sekian itu loyalis mereka memang harus disiram. Ini kita tidak perlu menyimpan bahasa ini kan. Betul. Tersiramlah itu. Ya, memang money politik terjadi Pak. Cuma membuktikannya itu yang tidak bisa. Peran Bawaslu itu sebenarnya political will saja Pak. Kalau kasat mata terjadi kok itu. Kita ingin tunggu yang namanya kerja Bawaslu ini, Bawaslu di Kota Tarakan atau di mana, di Kaltara gitu. Iya, Kaltara ya. Dengan honor yang cukup lumayan lah, mestinya harus ditindak lah gitu ya, ditindak secara vulgar. Memang karena kalau kerja Bawaslu itu kan harus kerja sistematis hukum Pak ya. Jadi kerja penyidikan sampai mentersangkakan orang harus jelas. Nah, kemarin sempat diperiksa saat itu ya, diperiksa saat terakhir nggak jelas juga itu statusnya sebagai tersangka atau apa. Nah, kita lihat terakhir sudah gentayangan di luar gitu aja. Ini tidak boleh lagi karena itu nanti berefek. Nah, sekarang ada kesan begini, itu si Anu tuh institusi itu tuh orangnya si itu gitu aja. Ada kesan dari pihak sebelah, susah nih saya masuk. Sementara penyelenggara sudah kesana, gitu. Ada bahasa begitu Pak. Jadi apa ya, memang PR besar lah Pak Wono ya untuk netralitas segala macam itu. Saya garis bawahi netralitas itu memang PR besar dan belum berakhir, belum sesempurna yang kita bayangkan. Sampai ada stigma bahwasanya penyelenggara itu orang siapa, itu kan berat Pak. Ya ketahuan ya. Itu tembus itu, nggak mungkin kita bisa ini nih orang si Anu disebut si ini. Nah kalau sudah begitu nanti yang penantang dua yang lainnya kan jadi agak gimana ya? Iya, minder duluan. Iya. Itu terjadi di Kaltara. Dan itu harusnya posisinya di posisi netral ya kan? Kita lihat di Nunukan, di Malinau itu terjadi di Kaltara. Kita tahu lah. Jadi ini orang siapa. Tapi itu apa ndak bisa terjadi kena ada unsur-unsur fitnah nanti? Kan jadi masalah juga lagi kan? Iya. Informasi dari orang yang sangat terpercaya itu memang kaderisasi tertentu Pak ya. Gitu. Itu berjalan secara sistematik Pak, memposting orang, mengkader orang tertentu tiba-tiba di posisi penyelenggara itu memang terjadi. Di Kaltara apalagi ini. Dan memang yang namanya teori hegemoni kekuasaan begitu Pak, mengkreasi apapun di lini apapun kan untuk kepentingan kompetisi di kemudian hari. 3 tahun dari sekarang sudah diatur, tersetting ya. Sudah tersetting ya. Nah, bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana melibatkan masyarakat untuk memberikan pengaruh terhadap, berikan dukungan terhadap yang bersangkutan atau paslon ini tentu sudah dibuatnya strategi lebih awal ya Pak Alex ya. Karena bertempur secara politiknya kan, kalau nggak saya yang dimakan, Anda yang saya makan. Iya. Apapun itu nah dalam teori konspirasi politik kan semua itu kalau bisa
diagregasikan untuk kepentingan muara besar kepentingan dia. Iya. Men-settingnya 4 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya sudah mencetak apapun itu sistem yang berhimpitan dengan konteks pemenangan kan. Iya, betul. Mungkin Bapak paham. Jadi itu naluri sudah tercipta. Jadi Iya. memang PR berat buat penantang ini. Iya. PR berat. Jadi Iya. Di samping sumber daya terbatas misalnya ya, kena pengaruh dengan masyarakat, kemudian juga waktunya yang menjadi tantangan juga. terus Pak Boni, masalah si pengusaha juga sekarang terpolarisasi Pak. Keterlibatan para cukong ya, tadi itu. sebagian ke sana, sebagian cukong-cukong Iya. ditarakan nih ya tersplit lah Pak. Iya. Mereka dengan segala kejernihan hati melihat juga kemarin perjuangan kinerja pemimpin sebelumnya seperti apa, sekarang nih kemana mereka berhitung sekarang. Teman-teman saya yang Chinese itu semua sekarang lagi berhitung. Iya. Apakah di Kiri atau ke kanan? Kemana, kan? Karena kalau itu format mereka mendukung siapa itu terlihat saat ini budget itu sudah mengarah kemana, kalau sudah ada di internal para pendukung gitu ya. Sudah terjadi polarisasi saya bilang, karena ada kesan memang kalau mereka sudah ke kiri, ke kanan, ke tengah, ya sudah mereka sudah tentukan sikap dan mereka sudah mulai mengalirkan sesuatu untuk kemenangan tadi Pak. Karena besarnya high politik tadi, besarnya cost politik tadi. Karena kemenangan itu tidak mungkin dengan hampa dana kan. Tetap itu diperlukan. Berhambur sekali. Kira-kira menurut Pak Alek, apakah mereka yang pemodal ini nanti yang memberikan dukungan itu bisa memberikan pengaruh nggak terhadap keputusan, kebijakan maupun diskresi pada pemerintah atau pemenang terhadap penyelenggaraan negara itu nanti? Sangat besar sekali dalam konteks. Kalau dari sisi hukum bisa terlibat mereka ke dalam? Kalau batas bottom up dana itu kan ada batas atasnya Pak. Tapi di balik semua itu ada penyaluran tertentu yang bisa disalurkan dengan senyap tuh ada Pak. Kalau batasan undang-undang harus maksimal berapa kan? Tapi dalam konteks hubungan pribadi terhadap calon itu terjadi dan itu tidak ditangkap oleh kepentingan apapun. Ikhlas lah ya. Saking besarnya itu Pak. Kalau plafon tertinggi sudah terbaca oleh undang-undang yang dibolehkan seorang lembaga KPU sekian. Tapi dalam konteks hubungan pribadi itu terjadi dari waktu ke waktu, itu sporadis Pak. Dan tidak terukur. Itu yang tidak terukur ya. Bahkan memang juga tidak dipermasalahkan lah itu kan untuk memberikan bantuan, dukungan ya. Karena bantuan dan dukungan kan tidak hanya doa saja ya. Sekarang ini yang diperlukan sebenarnya dalam bentuk sesuatu yang bisa menggerakkan ya, berupa uang tentunya. Ya memang PR besar Pak untuk kita. Jangan sampai nanti selesai di momentum 5 tahun. Ya itu saja. Begitu aja. Kemudian monitoring terlepas dari mereka, ya sudah kita hajar sekarang bahasa mereka, mohon maaf ya, menghajar sekarang ini. Artinya momentum sekarang kita manfaatkan mumpung kapan lagi pemimpin datang ke kampung kita kan. Iya betul. Nah, kalau sudah jadi tidak mungkin lah Pak, sudah ke Jakarta terus dia kan Pak. Terbang. Tidak ada di tempat terus ya. Tempat di nelpon susah bahasa mereka itu. Ujung-ujung partai-partai politik yang wakil gitu kan. Kenapa bisa begini, kenapa? Itu bemper kan di situ Pak. Iya betul. Kalau pemimpinnya sibuk dengan jadwal kerja, protokoler segala macam Pak. Iya. Dengan alasan koordinasi, konsultasi dan macam-macam ya. Mau ketemu berjenjang-jenjangan. Iya betul. Tapi tidak tahu bagaimana capaian kinerjanya terhadap 5 tahun janji mereka itu yang tidak pernah dinampakkan ya, sehingga masyarakat tidak jelas dengan kondisi transparansi keberhasilannya itu. Di sebuah daerah ada juga yang artinya tiba-tiba terpilih lagi, masyarakat menganggap memang perlu menyambung. Disambung lagi kembali ya. Memang melihat perolehan kemarin itu 1-2 daerah memang objektif masyarakat melihat dengan kayak di Banjarmasin itu kan tidak perlu menyebut nama lah, jadi mungkin ada urusan kebatinan keagamaan yang sangat ketat, jadi bukan orientasi duit Pak. Memang kerja terukur langit lah. Nah ini urusannya belum Allah segala macam ya. Karena di situ mungkin ziarah kubur kencang itu lepas dari apapun tuh Pak. Itu kebatinannya kencang kan, masuk ke sanubari paslon itu. Dan itu terjadi efektif sih. Memang harus faktor spiritual juga harus ya. Jadi tidak hanya kecerdasan sosial, emosional, kecerdasan kemandirian, tapi juga kecerdasan spiritual yang tadi ini mungkin pada saatnya sekarang ya, bahwa apalagi dengan pandemi ini yang belum berakhir juga,
Jadi kalau pemilihan ini diarahkan kepada spiritual, bahwa pemilihan ini konteksnya adalah untuk melaksanakan amanah yang maha kuasa, tentu akan menyelesaikan masalah tentunya ya. Terus melihat konteks kompetisi sekarang ini kan Pak, tidak riuh rendah berkumpul di satu titik, kemudian kampanye besar-besar. Sekarang agak senyap kan baunya ya, di media tertentu. Kalau lihat di apa namanya, anaknya Jokowi di Solo itu kan, dia main wajahnya muncul, di share di suatu tempat, terjadi dialog di situ lah. Jadi kita harus lihat gaungnya. Virtualnya parsial ya. Jadi ada kesan begini, bagaimana mengukur tingkat kesuksesan pola campaign yang seperti ini. Dengan yang lazimnya kita pandang dulu itu kan selalu riuh rendah. Iya betul. Di sebuah titik, terbuka, mendatangkan orang banyak. Iya betul. Sementara sekarang kan nggak bisa. Paslon yang keliling. Ada beberapa pakai virtual. Sempat pakai dangdutan juga kemarin ya, tapi diproses. Tapi kalau dilihat ternyata model pembelajaran campaign kayak gini bagus dan efektif, bagus juga sih, mengurangi macam-macam ongkos kan. Menggerakkan umat manusia ke satu titik gitu. Tapi nanti ada sebagian yang berpikir gini Pak, kayaknya maksimal pun enggak nih, kesan kalau enggak huru hara di sebuah tempat ya enggak bakal terpilih gitu. Ada kesan betul. Sebagai pelaku nih Pak. Bisa nggak terpilih kita dengan model yang kayak begini? Sementara yang kalau inkat pun kan dengan percaya diri melakukan apapun. Karena selama 6 bulan ya, 5 tahun lumayan. Bagi pendatang baru mengukur Pak, semacam berkaca, ini kira-kira bisa nggak kita terpilih dengan gaya begini, dengan kondisi corona segala macam kan. Nah, kita lihat proyek percontohan memang ini dalam sekian hari lagi 20 tahun abad ini kan momentum langka nih Pak. Peristiwa pilkada dengan model kayak gini Pak. Andai kata ternyata efektif terpilih, atau yang disasar ternyata menang, atau bagaimana, mungkin pakai virtual ideal ini lebih bagus. Dengan biaya yang rendah ya. Cuma nggak tahu kita partisipasinya. Karena kalau kita lihat dengan masyarakat, misalnya masyarakat yang kurang terpelajar atau kurang terampil menggunakan teknologi IT ini, tentu menjadi masalah dia kan. Kemudian ekonomi masyarakat juga tahu dia teknologinya, tapi untuk beli pulsa, beli voucher juga nggak bisa, juga jadi masalah juga ya. Tapi nggak tahu juga. Tapi sepanjang di otak mereka cuma amplop itu aja, pasti berduyun-duyun untuk datang pada hari. Nggak ada urusan dengan segala macam. Iya betul. Pokoknya nggak kasih dia. Pokoknya serangan pagi, serangan maghrib, siang. Iya. Yang besok buat dia mungkin melekan sudah itu Pak. Untuk menunggu sesuatu. Iya. Betul. PR besar kita buat ini. Nah untuk itu kira-kira Pak Alex ada kira-kira apa kata kunci, tip untuk kita menuju kepada masyarakat Kaltara yang cerdas, agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera, ya, yang bebas atau yang merdeka dunia dan akhirat. Kemudian harapan-harapan kita tercapai, angka kemiskinan menurun, angka pengangguran juga menurun juga, kemudian tingkat inflasi juga kecil, kemudian tingkat kesenjangan juga kecil. Tentu apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat kira-kira dari Pak Alex sebagai seorang akademisi, supaya juga masyarakat kita tahu bahwa inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Sekarang Pak. Baik, Pak Budi. Idealnya deret ukur terkait dengan teman-teman yang tertakdirkan menempuh pendidikan tinggi yang agak sedikit bagus, mestinya berkorelasi positif dengan kualifikasi kandidat yang terpilih Pak. Jadi kesan kami jangan sampai dengan gaya-gaya konvensional kemarin gitu. Karena saya melihat data statistik teman-teman yang doktor, master kan makin banyak di antara Pak. Mudah-mudahan kita berpikir nanti itu berdampak terhadap kualifikasi siapa pemimpin yang kita pilih nanti. Kemudian cara kita mencoblos seseorang tidak sekedar simplistik pendekatan amplop saja, jadi harus lebih mendalam. Ya saya melihat ini mungkin mudah-mudahan kalau kita lihat teman-teman dia sudah banyak yang menyandang master, doktor, mudah-mudahan berdampak terhadap minimal orang terdekat di rumah ini, keluarga, sektor terdekat, kemudian mengejala di sebuah desa, kelurahan, kecamatan, trickle down effect akan jalan terus Pak Budi. Ujung-ujungnya nanti menciptakan sebuah produk pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat Pak. Karena kita ini tidak hidup sesaat aja di sini. Siapapun pemimpinnya kan. Kemudian yang memilih juga kan punya kadar pertanggungjawaban juga. Betul. Kalau hanya sekedar ukuran amplop nih, aduh masya Allah, ya kan sangat disayangkan dari sisi apapun pengertian kualitas itu Pak. Baiklah para pemirsa Ekuator TV,
kita berharap mudah-mudahan alam demokrasi di Kalimantan Utara pada saat ini dan akan datang, tentunya masyarakat kita makin cerdas, bisa memilih siapa tokoh, siapa pemimpin kita ke depan. Tentu pemimpin yang amanah, tentu pemimpin yang sidik, patanah, kemudian juga dia tabligh. Orang-orang yang bisa bertanggung jawab dunia dan akhirat. Masyarakat Kalimantan Utara dengan potensi yang melimpah ruah yang diberikan oleh Tuhan Maha Esa kepada kita tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, perlu diingat masyarakat, kita pilihlah tokoh kita, pemimpin kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara ke depan, orang-orang yang saya sampaikan tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menuju masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera. Kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat yang terukur, yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik tentunya. Untuk itu, sebagai catatan atau program catatan Bung Boni pada hari ini kita akhiri demikian. Terima kasih.